Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4 membahas tentang teori sebagai setir maupun sebagai lensa dan hasil ya, tergantung dari metode yang kita gunakan. Nah, kita tahu bahwa teori itu sifatnya abstrak. Nah, maka perlu ada anatomi variabel yang mengikat atau menjadi penerjemah dari teori itu untuk dioperasionalisasikan di dalam penelitian kita, gitu ya. Di dalam kuantitatif, teori itu sebagai setir dia, jadi dia adalah grand teori utama yang kita gunakan di dalam kuantitatif itu, yang nanti akan mengatur semua kerja penelitian dari peneliti. Nah, teori yang tadinya abstrak itu lalu harus diturunkan menjadi variabel-variabel yang lebih operasional, yang nantinya kemudian bisa diterjemahkan dalam hipotesis peneliti. Nah, cara bagaimana dalam kuantitatif teori tersebut dapat dioperasionalkan, yang pertama adalah tentu mengidentifikasi teori itu ya, lalu kemudian diterjemahkan logika proposisinya ya. Nah, lalu kemudian dioperasionalkan dan dirumuskan hipotesisnya. Contoh dalam penelitian tentang pengaruh efikasi diri dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar PAI di SMA. Nah, yang digunakan sebagai grand teori atau teori utamanya adalah teorinya Albert Bandura ya, teori kognitif sosial. Albert Bandura menyatakan bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh efikasi diri. Efikasi diri itu adalah kepercayaan diri dari siswa tentang kemampuannya untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh lingkungan, termasuk diantaranya adalah lingkungan keluarga. Nah, kemudian teori ini dibawa oleh peneliti untuk diuji di dalam data spesifik atau subjek spesifik ya, di sekolah tertentu, di siswa tertentu gitu. Nah, maka kemudian teorinya Bandura ini perlu dioperasionalisasikan ya, diturunkan menjadi sesuatu yang bisa diterjemahkan dalam instrumen-instrumen untuk mendapatkan data-data berupa angka. Nah, untuk itu maka kemudian ditentukanlah variabel-variabel ya. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel independen, variabel bebas yang mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel Y. Sementara variabel Y itu adalah variabel dependen, variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel X. Nah, di sini variabel X-nya ada dua, yaitu efikasi diri, itu menjadi variabel X1, dan lingkungan keluarga menjadi variabel X2. Nah, dari dua variabel ini kemudian diterjemahkan beberapa indikator-indikator, ukuran-ukuran gitu ya. Sebenarnya efikasi diri menurut Bandura itu indikatornya seperti apa ya? Orang yang memiliki efikasi diri tinggi itu seperti apa, yang sedang itu seperti apa, dan efikasi diri yang rendah itu seperti apa. Nah, indikator-indikator ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertanyaan di dalam angket. Nah, lalu angket itu yang kemudian diisi oleh koresponden-koresponden dan dari hasil dari angket itu kemudian peneliti mendapatkan data-data berupa angka-angka. Nah, inilah bagaimana kemudian teori Bandura itu menjadi setir ya, atau grand teori yang mengatur semua kinerja penelitian dari peneliti. Demikian, nanti di bagian 2 kita akan jelaskan bagaimana teori itu menjadi lensa dan menjadi hasil di dalam penelitian kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.